Kebanyakan manusia jiwanya kotor dan keruh. Hanya air sakti yang bisa menyucikan kotoran itu. Apakah yang dimaksud dengan air sakti? Hai, Assalamualaikum. Di kanal Saling Mengenal ini kami mengulas agama dan serba-serbinya dalam renungan, kisah, dan puisi. Kebanyakan manusia jiwanya kotor. Mengapa? Karena mereka hidup di bumi dan jauh dari surga, yang adalah asal mereka. Ibarat cahaya matahari dan derajat pancaran cahayanya, manusia berada di dimensi cahaya terjauh yang sudah meredup sinarnya. Namun, lantaran kasih sayangnya, Tuhan menurunkan air sakti yang bisa membersihkan jiwa-jiwa kotor manusia itu. Kotoran jiwa itu ragam rupanya: hawa nafsu, amarah, licik, jahat, serakah, tipu daya, dan bentuk-bentuk kotor lainnya. Hanya air sakti yang bisa membersihkan semua kotoran itu. Apakah yang dimaksud dengan air sakti oleh Jalaluddin Rumi dalam kitab Masnawi? Ketika air sakti mengalir lalu menjadi najis, hingga indera manusia bahkan enggan dan menangkis, Tuhan membawa air sakti itu kedua kalinya kembali ke lautan kebaikan. Hingga lautan itu dengan kemurahannya membasuh air sakti kotor itu dengan berkenan. Di tahun berikutnya, air sakti itu datang lagi dengan patuhnya. Kami bertanya pada air sakti, "Kemana saja kamu?" Lalu air sakti menjawab, "Aku ke lautan orang-orang suci. Aku berangkat dari sini ke sana dalam keadaan najis. Kini aku kembali dalam keadaan suci. Aku telah menerima jubah mulia. Kini aku telah tiba di bumi. Dengarkan dan datanglah padaku, wahai kalian yang telah tercemari. Karena watak bawaanku telah mengambil bagian dari watak bawaan ilahi. Aku akan menerima segala kotoranmu ini. Aku akan menyucikan setan hingga ia menjadi suci seperti malaikat surgawi. Ketika aku tercemari, aku akan kembali ke sana. Aku akan menuju sumber segala sumber kesucian. Di sana, aku akan melepaskan jubah kotor dari kepalaku. Lalu, Tuhan akan memberikan jubah baru yang bersih sekali lagi. Demikianlah Tuhan bekerja, dan pekerjaanku sama saja dengannya. Dia adalah hiasan alam, dia adalah Rob semesta. Jikalau saja bukan lantaran noda-noda kita, akankah air sakti memiliki keagungannya? Di langit, air sakti itu mengambil pundi-pundi emas suci dari orang tertentu. Air sakti itu kemudian berlarian ke segala penjuru dan berteriak, "Mana orang yang jiwanya bangkrut, kotor dan keruh?" Air sakti itu mengenai tanaman, lalu tanaman itu tumbuh. Air sakti itu membasuh wajah seseorang yang wajahnya kotor dan belum terbasuh. Air sakti itu membawa sesuatu di atas kepalanya seperti para kuli. Air sakti itu bagaikan kapal di lautan yang tak memiliki tangan maupun kaki. Di dalam air sakti itu ada ratusan ribu obat yang tersembunyi. Dari setiap obat penawar luka ada sifat dan tabiatnya sendiri-sendiri. Air sakti itu adalah jiwa setiap mutiara dan intisari setiap biji-bijian. Air sakti itu bagaikan toko yang menawarkan bermacam obat-obatan. Dari obat-obatan itu ada asupan untuk yatim piatu di bumi. Dari obat-obatan itu ada perjalanan dan pengarungan bagi mereka yang malas dan kering kerontang jiwanya. Ketika persediaannya habis, air sakti itu menjadi keruh bernoda. Air sakti itu lalu menjadi bingung di atas bumi seperti kita. Dari dalam dirinya, air sakti mengeluarkan teriakan, ratapan, dan berkata, "Oh Tuhan, kekayaan yang telah Engkau karuniakan, aku telah berikannya, dan aku kini menjadi peminta-minta. Kekayaan yang telah Engkau berikan padaku telah kutuangkan pada mereka yang suci maupun yang bernoda. Wahai Raja yang telah mengaruniakan kekayaan, apakah ada tambahan lagi?
Lalu Tuhan berkata pada awan, "Bawalah air sakti itu ke tempat yang baik. Kau juga, wahai matahari, angkatlah air sakti itu ke atas." Tuhan menjadikan air sakti itu pergi ke berbagai arah untuk menggiringnya menuju lautan yang tak bertepi. Sungguh, yang dimaksud dengan air sakti ini adalah jiwa para wali yang membasuh bersih noda-noda hitam jiwamu. Ketika jiwa para wali itu ternodai hitam lantaran pengkhianatan penduduk bumi, jiwa itu kembali kepada Tuhan yang telah memberkati kesucian pada singgasana surgawi. Dari sana, jiwa itu mengarungi langit, dan mereka membawa bekalan dari perjalanan ini beberapa pelajaran tentang kesucian Tuhan yang maha meliputi. Kemudian lantaran bercampur dengan orang-orang lagi, jiwa itu menjadi sakit dan mencari perjalanan itu dengan berkata, "Istirahatkan kami, wahai Bilal. Oh Bilal yang indah nyanyiannya dan merdu suaranya. Pergilah ke atas menara dan tabuhlah gendang keberangkatan." Jiwa para wali melesat pergi dalam perjalanannya tatkala tubuh sedang berdiri. Karena itulah jiwa itu berkata, "Salam," tatkala mereka kembali. Jiwa para wali yang ibarat air sakti itu membebaskan semuanya dari melakukan tayamum dan membebaskan pencari kiblat yang berusaha memastikan arah yang tepat. Perumpamaan ini bagaikan perantara dalam sebuah percakapan. Sebuah perantara dibutuhkan agar dipahami orang-orang awam. Kau membutuhkan mandi air hangat sebagai perantara agar kau bisa menyegarkan kebutuhan tubuhmu yang panas melalui api. Mengapa? Karena kau tak bisa pergi memasuki api secara langsung seperti seorang kekasih yang menyatu. Pemandian hangat menjadi rasul atau perantara bagimu, dan air hangat itu menjadi pembimbing atau perantara bagimu. Kenyang dan rasa puas adalah karunia dari Tuhan. Namun, bagaimana orang yang bernoda bisa merasa kenyang tanpa perantara sepotong roti? Ketika perantara tubuh menghilang tanpa hijab, seseorang akan menemui cahaya dari sakunya, seperti Nabi Musa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wadkhul yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'." Wahai Musa, masukkan tanganmu ke dalam sakumu. Tanganmu akan keluar dari saku dalam keadaan putih bersinar tanpa celah. Kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh air sakti ini bersaksi juga bahwa dalam dirinya air sakti itu diisi dengan kelembutan Tuhan. Semua kesenian yang ditampilkan oleh air sakti ini adalah saksi bahwa intisari air sakti itu penuh dengan kelembutan ilahi. Air sakti dalam untayan bait Masnawi karya Jalaluddin Rumi ini adalah jiwa para wali Allah. Air adalah simbol dari kehidupan, dan ketika ia dihubungkan dengan para wali, artinya para wali adalah manusia istimewa yang bisa menghidupkan jiwa manusia yang mati. Jiwa manusia yang mati adalah jiwa yang lupa dan jauh dari Tuhannya. Untuk menghidupkan jiwa mati, para wali harus membersihkannya agar noda dan kotorannya hilang. Namun, lantaran masih ada sisi manusiawi dalam diri seorang wali, meskipun dia suci, dia bisa ternodai oleh kotoran manusia yang dibersihkannya, terutama oleh para murid yang dibimbingnya secara spiritual. Ibarat seseorang yang mendengar kesedihan temannya, ia bisa ikut sedih. Ibarat seseorang yang melihat kemarahan sahabatnya, ia bisa ikut marah. Ibarat seorang psikolog mendapatkan transmisi emosi dari kliennya. Atau ibarat tukang pijat yang mendapatkan transmisi penyakit dari orang yang dipijatnya. Masing-masing dari orang-orang itu membutuhkan sistem penguat, yang dengan penguat ini mereka bisa mendapatkan kembali kestabilan dirinya agar bisa kembali melakukan perannya. Sama seperti para wali, ketika para wali itu menjadi keruh lantaran kotoran para muridnya, mereka akan terbang ke langit dan disucikan oleh Tuhan di atas sana. Mereka membutuhkan istirahat sesekali, bahkan membutuhkan suara penyemangat yang merdu
seperti suara Bilal, agar mereka tidak putus asa dalam mengemban tugasnya untuk menyucikan jiwa para muridnya. Karena itu, wali yang bisa membimbing bukanlah sembarangan, hanya para wali yang mendapatkan ijazah silsilah dari guru sebelumnya yang bisa mengemban tugas semacam ini. Ketika mendapatkan silsilah dari mursyid atau guru sebelumnya, maka ia mendapatkan sistem pendukung, penguat, dan pelindung yang keseluruhannya terhubung kepada Nabi Muhammad dan Tuhan sendiri. Sesekali para wali itu terbang ke langit untuk menguatkan diri, kemudian mereka kembali ke bumi untuk melaksanakan tugas mereka lagi. Ketika kembali membumi, mereka mengucapkan, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sejahteralah malam itu hingga terbitnya fajar, hingga kemudian mereka naik ke langit lagi. Jadi, jika kau mempunyai seorang pembimbing ruhani, entah kau sebut dia pir, mursyid, atau wali, ketahuilah bahwa kasih sayangnya membersihkan kotoranmu. Ketahuilah bahwa nodamu mengotorinya. Kata terima kasih mungkin takkan cukup untuk menebus kebaikannya. Karena itu, rendah hatilah kepadanya, doakan dia selalu setelah sholatmu, berterima kasihlah kepadanya selagi bisa, lalu lampauilah dirimu sendiri agar dia bahagia. Walhamdulillahi wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa idratih, wa hasbunallah wa ni'mal wakil.